Kejutan besar terjadi di ajang Piala Dunia 2026 ketika salah satu tim yang sangat diunggulkan untuk menjadi juara Piala Dunia 2026, Spanyol, justru ditahan tanpa gol oleh tim pendatang baru Piala Dunia 2026, Tanjung Verde. Kok bisa tim sekelas Spanyol ditahan imbang dan tidak bisa mencetak gol ke gawang Tanjung Verde? Ya inilah realitas yang sering dihadapi oleh Spanyol dalam pertandingan melawan tim yang bermain dengan cara sangat bertahan atau kita biasa menyebutnya parkir bus. Nah, Tanjung Verde memiliki kualitas untuk menjadi tim yang merepotkan Spanyol dengan cara bertahan seperti itu. Mereka memiliki pemain-pemain yang cepat, kuat, ulet, tidak mudah dilewati, fisiknya kuat, stamina-nya kuat. Itu yang membuat Spanyol meskipun sudah bermain dengan sebagian besar pemain terbaiknya, sulit untuk mendapatkan ruang menembus area pertahanan dari Tanjung Verde. Di laga ini sebetulnya Spanyol sudah bisa dibilang memainkan hampir semua pemain terbaiknya kecuali Lamine Yamal. Mereka bermain dengan Oyarzabal sebagai striker, kemudian ada Pedri, ada Gavi, di tengah juga ada pemain-pemain yang sangat baik, ada Rodri, ada Pau Cubarsí, dan banyak pemain lagi. Tapi yang menarik adalah Spanyol tetap sulit untuk membongkar pertahanan dari Tanjung Verde. Bahkan salah satu ironinya adalah striker mereka, Oyarzabal, sepanjang hampir satu babak tidak melakukan sentuhan bola. Ini betul-betul situasi yang menggambarkan betapa sulitnya bola dialirkan oleh Spanyol dan masuk ke area pertahanan lawan. Kalau kita lihat statistik pertandingan, Spanyol sebetulnya unggul segalanya ya. 63% penguasaan bola. Mereka juga punya 23 tembakan ke pertahanan lawan, 8 diantaranya on target, tapi tidak satu pun menjadi gol. Sementara lawannya Tanjung Verde hanya punya satu peluang tembakan berbahaya ke gawang Spanyol. Nah, di balik statistik itu ada satu nama yang luar biasa, yaitu Fojinha atau Fojinha, kiper dari Tanjung Verde yang berhasil menyelamatkan gawang Tanjung Verde dengan sejumlah penyelamatan gemilang. Setidaknya ada 8 save krusial yang membuat Tanjung Verde tidak kebobolan sampai akhir pertandingan. Jadi Fojinha adalah salah satu alasan mengapa Spanyol gagal mencetak gol di pertandingan ini. Tapi juga ada alasan kedua yang membuat Spanyol tidak mencetak gol di pertandingan ini. Yang pertama, Spanyol bermain tanpa Yamal di awal pertandingan. Bahkan Yamal baru masuk sekitar menit 70. Terlihat bahwa ketika Spanyol bermain tanpa Yamal, kreativitas dari si sayap itu sangat minimal ya. Ini salah satu problem Spanyol. Ketika mereka bermain tanpa Yamal, tidak ada pemain yang mampu membongkar pertahanan lawan, tidak ada pemain yang mampu menarik pemain-pemain atau back-back lawan ke satu sisi, menciptakan ruang bagi sisi yang lain. Nah, itu tidak bisa diperankan dengan baik, entah oleh Gavi, entah oleh Ferran Torres, sehingga akhirnya pelatih terpaksa menurunkan Yamal yang sebetulnya kondisinya tidak terlalu optimal. Terbukti masuknya Yamal membuat permainan Spanyol sedikit membaik. Tapi itu pun tetap belum cukup untuk membongkar pertahanan Tanjung Verde yang sangat baik. Nah, yang kedua, saya pikir PR yang juga harus dibenahi oleh Spanyol untuk laga-laga berikutnya adalah keterampilan atau kepintaran pemain nomor 9 menciptakan ruang untuk dirinya sendiri. Jadi ketika tim mengalami kebuntuan, striker itu harus pintar mencari cara untuk membuka ruang, pintar mencari cara untuk mencari celah, pintar mencari cara untuk menarik back-back lawan, sehingga tercipta ruang bagi pemain lain di luar selain dirinya untuk mendapatkan kesempatan mencetak gol. Saya pikir hari ini kita melihat Oyarzabal agak sedikit kurang mampu mengembangkan kemampuannya untuk bisa menjadi pemain yang menarik back-back lawan, menciptakan ruang bagi pemain lain. Jadi hari ini Spanyol memang bermain tidak dalam level terbaiknya, dan itu tentu sangat disayangkan karena lawan pertama mereka adalah lawan yang sebetulnya relatif paling lemah di grup ini. Nah, Spanyol saya pikir meskipun hari ini gagal mencetak gol, tetap menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang sebetulnya punya kualitas ya. Nah, cuma memang kalau tidak bisa menghadapi cara bertahan seperti ini, peluang untuk maju ke babak berikutnya ya tentu bisa jadi terancam. Karena tim-tim lain pasti belajar dari cara Tanjung Verde bagaimana meredam ketajaman Spanyol, bagaimana membuat Spanyol tidak bisa menembus pertahanan mereka, bagaimana membuat Spanyol tidak mencetak gol. Dan dalam sepak bola, ketika Anda tidak mencetak gol, sulit bagi Anda untuk keluar sebagai pemenang. Sepak bola itu Anda harus mencetak gol kalau mau keluar sebagai pemenang. Nah, Spanyol harus memecahkan masalah paling mendasar itu. Bagaimana caranya mencetak gol ketika lawan bermain tidak hanya dengan parkir bus, bahkan parkir pesawat.